terungkap, pendengar. Kita akan mengetahui seperti apa latar belakang terungkapnya praktek manipulasi pajak kapal di Labuan Bajo, kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan oleh dinas terkait, pendengar RRI. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Ibu Maria Yuliana Rotok SEMM, Kepala Bapenda Kabupaten Manggarai Barat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Iya, saya sapa Ibu siapa ya? Ibu Maria? Saya dengan Ibu Maria. Silakan saja dengan menggunakan Ibu Maria. Oke, baik. Baik Bu Maria, ini terkait dengan praktek manipulasi pajak kapal di Labuan Bajo ini sudah terungkap ya. Sejauh ini yang perlu diketahui oleh pendengar RRI, ini sebenarnya langkah-langkah utama yang sudah diambil dari dinas terkait ini seperti apa nih Bu Maria? Baik, pajak di atas kapal wisata ini merupakan jenis pajak baru di Kabupaten Manggarai Barat. Dan yang saya tahu dan informasi yang saya dengar juga, mungkin baru Manggarai Barat yang menerapkan jenis pajak ini di Indonesia. Baik. Jenis pajak ini kebetulan muncul karena begitu banyak potensi aktivitas penjualan makan minum dan juga jasa penginapan di atas laut sebagai dampak dari ditetapkannya Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas di Indonesia. Ya, selanjutnya melalui Perda nomor 6 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mencantumkan pajak di atas kapal wisata ini adalah salah satu dari jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Manggarai Barat. Implikasinya adalah sejak bulan April tahun 2024, Pemda Kabupaten Manggarai Barat sudah mulai memungut pajak atas penjualan makan minum dan jasa akomodasi perhotelan di atas kapal wisata ini. Ya, terus terang memang ini hal baru ya Ibu. Ini hal baru dan memang kami juga harus terus belajar karena prinsipnya pajak itu wajib dan memaksa. Tetapi sekaligus bagi wajib pajak banyak yang cenderung untuk menghindari. Menghindari ini tantangan bagi kami selaku Fiskus. Sehingga langkah-langkah yang kami ambil adalah kami tidak dapat bekerja sendiri mengingat pajak ini memiliki kesulitan yang lebih dari pajak yang ada di darat. Laut ini luas, Ibu. Laut ini luas. Dan kami juga memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk melakukan pengawasan. Sehingga kerjasama dengan pihak lain itu perlu kami lakukan. Kami bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan juga yang paling utama itu kami bekerja sama dengan KSOP atau Syah Bandar Labuan Bajo. Nah, itu terkait dengan data clearance yang dikeluarkan oleh KSOP. Sehingga kami melakukan rekonsiliasi data clearance dengan data laporan omset yang disampaikan oleh para wajib pajak ke Badan Pendapatan Daerah. Setelah direkonsiliasi, ternyata memang laporan itu banyak yang dimanipulasi. Sebagai contoh, di KSOP laporan jumlah tripnya itu berbeda dengan yang dilaporkan di Badan Pendapatan Daerah. Yang pasti mereka cenderung untuk mengurangi jumlah trip. Karena jumlah trip itu sangat mempengaruhi besaran pajak yang mereka harus bayarkan ke pemerintah daerah. Nah, itulah langkah-langkah yang akhirnya kami menemukan ternyata ada manipulasi laporan omset ini. Nah, selanjutnya kami mendapat berkah Komisi Pemberantasan Korupsi itu intens. Melalui Korsup wilayah 5-nya, Pak Dian Patria dan juga rekan-rekannya, mereka selalu melakukan monitoring ke Kabupaten Manggarai Barat. Salah satu materinya itu adalah optimalisasi pajak daerah. Pemda terbantu dengan kehadiran KPK ini.
Ya, kita tahu bersama KPK itu merupakan lembaga yang ya kita takuti semuanya karena tegas dalam memberikan sanksi. Sehingga dengan kehadiran ini cukup memberikan dampak positif bagi peningkatan pajak di daerah. Oke, dan Terkait juga ya. baik, dan ini Terkait, juga ya. silakan Bu. Silakan Ibu. Baik. Terkait pajak daerah ini bersama dengan KPK beberapa Sabtu kemarin kami langsung mendatangi kapal-kapal wisata yang terindikasi memanipulasi data. Baik. Data yang dimanipulasi ini apakah hanya trip atau juga termasuk wisatawan di dalamnya nih Bu Maria? Termasuk wisatawan di dalamnya. Jadi cenderung mengurangi jumlah wisatawan atau mengurangi jumlah tamu mereka. Tidak mencapai 50% laporannya, Ibu. Oke, baik. Selain itu juga bisa berdampak ke ekonomi ya, seperti itu ya, dari praktek manipulasi pajak kapal wisata terhadap pendapatan daerah. Nah, ini seperti apa nih, Bu? Baik, pajak daerah ini merupakan salah satu sumber pendanaan pembiayaan pembangunan. Ketika pajak ini tidak optimal, yang rugi adalah masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Target-target PAD tidak tercapai dan belanja publik pasti tidak akan terpenuhi. Jadi masyarakat Manggarai Barat yang akan merasa rugi, Bu. Oke, nah sejauh ini untuk kedepannya bagaimana Bapenda sendiri untuk berencana agar bisa mencegah kejadian ini tidak terjadi di masa mendatang nih Bu Maria? Langkah-langkah yang kami ambil tentunya terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dan juga selalu melakukan monitoring dan pengawasan terhadap aktivitas ini. Kami akan terus menggali bagaimana bisa menemukan dan juga mengungkap apa yang menjadi trik dari para wajib pajak ini. Bukan hanya di laut, di darat juga pasti wajib pajak itu punya trik untuk menyembunyikan kewajiban mereka. Tetapi kami sebagai Fiskus tidak mungkin pantang menyerah. Supaya bisa harus satu langkah di atas para wajib pajak ini. Gitu, kerjasama dengan stakeholder dan juga penataan tata kelola pemerintahan itu penting untuk kami lakukan ke depan. Baik, tadi Anda sebutkan bahwa tidak saja di laut tetapi juga di darat. Ini apakah juga ada temuan di darat nih Bu Maria? Betul, di darat juga ada temuan. Mungkin kita sama-sama membaca berita. Aktivitas kami dengan KPK kemarin hari Sabtu itu juga kami menemukan, kami melakukan tindakan atas temuan kelalaian dari wajib pajak di darat dalam membayarkan pajaknya. Baik, apakah ada sanksi yang akan dikenakan nih Bu Maria kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam praktek manipulasi pajak ini? Tentu Ibu. Jadi pajak itu dia memiliki aturan main sendiri dan itu sangat rigid. Tergantung saja Pemda itu mau menerapkan aturan itu atau tidak. Karena sanksi pajak itu cukup berat. Dia memiliki sanksi dari yang ringan sampai yang berat. Sanksi yang paling ringan itu teguran dan sanksi yang paling berat itu adalah penyitaan aset. Sekarang tinggal pemerintah mau menerapkan atau tidak. Baik. Nah, sejauh ini dari Bapenda sendiri bisa memastikan bahwa seluruh kapal wisata di Labuan Bajo memenuhi kewajiban pajak mereka dengan benar dan juga transparan. Ini seperti apa nih Bu Maria? Sejauh ini kami bisa pastikan belum semua kapal wisata yang beroperasi di Kabupaten Manggarai Barat ini sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Kabupaten Manggarai Barat ini. Tetapi langkah-langkah untuk mengejar wajib pajak ini pasti akan kami lakukan. Termasuk kerjasama tadi dengan Dinas Perhubungan dengan KSOP.
karena data-data di Dinas Perhubungan terkait izin operasional kapal itu tidak bisa dimanipulasi, dan juga data-data clearance di KSOP tidak bisa dimanipulasi. Data-data yang ada di Dinas Perhubungan dan KSOP ini bisa dijadikan dasar bagi kami untuk menetapkan pelaku-pelaku pariwisata, pelaku-pelaku wisata ini atau pelaku-pelaku usaha kapal wisata ini untuk ditetapkan secara jabatan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai wajib pajak sekalipun mereka tidak datang mendaftarkan diri di Badan Pendapatan Daerah. Baik, itu ketentuan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik. Jadi data-data kami sudah cukup memiliki data, sehingga data-data yang ada di kami ini akan kami tetapkan seluruhnya sebagai wajib pajak daerah. Baik. Dan suatu saat ketika kami sudah memiliki armada yang cukup, sumber daya manusia, dan kami akan melakukan monitoring dan juga sidak ke kapal-kapal tersebut. Baik, ini berapa banyak nih temuan yang ditemukan oleh Bapenda sendiri terkait dengan kapal wisata, kemudian temuan-temuan yang di darat ini mungkin hotel seperti itu ya, Bu Maria, ini berapa banyak yang sudah dijadikan temuan nih Bu Maria? Baik, kalau untuk sejak tahun 2023 cukup banyak Ibu. Ya. Cukup banyak, itu saya boleh pastikan ada sekitar 10 objek pajak yang membangkang atau memanipulasi laporan pajaknya. Okay. Saya boleh katakan ini sebenarnya ini bukan istilah pajak, tetapi ketika sudah menggunakan pengemplangan itu sudah kepada ranahnya tindak pidana. Jadi kami memakai istilah kalau tahapnya masih di Badan Pendapatan itu kami masih menggunakan istilah kurang bayar, masih halus Ibu. Jadi ada sekitar 10 objek pajak itu yang kurang lebih ya Ibu ya, saya juga kurang hafal. Kurang lebih 10 objek pajak itu yang ditemukan memanipulasi data pajaknya sehingga mengakibatkan kurang bayar ke pemerintah daerah. Itu sudah sejak tahun 2022 kami lakukan pemeriksaan pajak. Oke, baik. Nah, pesan apa nih Bu Maria kepada masyarakat dan juga pelaku usaha wisata terkait pentingnya membayar pajak secara jujur ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku nih Bu Maria, silakan. Baik, pesan saya bahwa pajak itu penting bagi pembangunan di daerah dan juga di negara kita. Pajak merupakan sumber pendanaan pembangunan dan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk pembangunan masyarakat menuju ke arah sejahtera. Ketika kita memanipulasi pajak, maka yang akan merasakan kerugiannya itu adalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi bayarlah pajak sesuai dengan fakta. Ada istilah ungkap, tebus, lega. Jadi bayarlah pajak karena itu merupakan hak dari rakyat Indonesia. Baik, mungkin itu saja pesan saya, Bu. Terima kasih Bu Maria untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Semoga Pro RRI 1 selalu jaya di udara. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas paginya Bu Maria. Selamat pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Kepala